Pemirsa, orang-orang yang sukses dalam bidang apapun adalah orang-orang yang mempunyai cita-cita, mempunyai mimpi, persiapan yang terencana, berintegritas, dan tentunya menjadi berkat bagi orang lain. Nah, bagaimana peran nurturing di dalamnya? Masih bersama kami di Happy Parenting bersama Mbak Novita Tandri dan juga Bapak Aji Watono. Mungkin kita lebih ke... Aku mau masuk ke nggak di Happy suksesan. Parenting nih. Membahas happy grandparenting. Karena kesuksesan tadi bicara membawa anak-anak, khususnya tadi Mbak Maya sudah meneruskan sudah sukses ya. Sudah sukses. Wow, Mbak Maya kalau bangga sekali nih ya, udah sukses. Kalau denger ya. Oh, harus denger nih. Testimoni dari seorang ayah, grandparenting. Dulu mendidik anak-anak dengan keras. Tegas, disiplin. Tapi aku dengar-dengar kayaknya menjadi kakek, menjadi seorang grandfather, ini katanya memanjakan anak, beli mobil-mobilan diminta satu, belinya 5, diumpetin lagi dari orang kalah sama cucunya ini ya. Kalau dengan cucu, diumpetin lagi nih, kalah sama cucu. Dan dengan jujur katakan memanjakan. Ya, memanjakan. I think bukan memanjakan aja. Dengan cucu itu is everything ya. Everything itu you love, you like. Semua happy. Boundaries, apa aja batasan dilabrak semua. Dilabrak semua untuk anak cucu itu happy itu. Waktu kecil saya nggak mendapatkan itu kan. So I can still remember. Ini kalau Mbak Maya dengar mungkin protes nih. Protes banget dia pasti. Papa ini manjain anak-anaknya nih ya. 4 cucu semuanya dimanjakan oleh kakeknya. Udah gitu ngumpet-ngumpet tanpa anaknya ibunya tahu. Taruh katanya di satu luar kota sono di puncak sana mainannya supaya sekali-sekali ke sana. Iya betul. Ini memang secara normal memang yang dirasakan oleh seorang kakek. Iya, kakek natural ya. Secara natural itu pasti kakek ataupun nenek itu mencintai anak, pasti mencintai. Tapi dia mencintai cucunya lebih daripada anaknya. Itu mungkin luar biasa. Pengakuan ini memang is a real true story ya. Jadi nggak bisa dipungkirin. That's the life. And happiness is there because if I do something, I give something, I make me happy also gitu. Yang teringat bukan anak ataupun istri, tapi malah cucunya gitu kan, celaka ini. Tapi kan jadinya mendidiknya nggak dengan satu suara dong Pak. Ya betul. Nah ini kita coba, jangan kalau ada papa mamanya, ya udah kita stay out lah. Kita gitu, bukan pakai main-main kedipan mata terus nanti ada kita pergi aja. Gitu ya. No, kita pergi aja. Kita mendingan pergi. Kalau soalnya begitu papa mamanya marah ataupun apa didik yang benar, cucunya pasti lihat kakeknya. Dia panggil saya Kong, gitu, help. Gitu. Tapi kita di dalam hati kita udah, aduh, kita nggak bisa, I cannot do it. Aku paling umpamanya I jump in the middle of something, the parent will be not happy kan. Jadi kita mendingan saya kalau saya menghindar, saya rata-rata begitu saya nangis saya keluar. Berarti nggak ada acara mandiin cucu dong, seperti yang dulu istri saya yang mandiin. Masih mungkin aku boleh ke Mbak Novi sebagai seorang psikolog anak. Memang seperti itu yang terjadi kebanyakan oleh seorang kakek nenek kepada cucu-cucunya. Dan itu benar nggak sih sebenarnya? Hampir berlaku sama. Saya rasa kita juga merasakan hal yang sama ya. Ibu saya ke saya begitu tegas. Ayah saya begitu keras, bagaimana mendidik kita sebagai anaknya. Tapi terhadap anak saya, apa juga boleh. Contohnya makanan paling utama. Iya, apa aja boleh. Itu biasanya suka berantem itu ya, kalau soal makanan. Ya, daripada, apalagi kalau mertua ya, daripada nanti nggak masuk dalam harta warisan. Gitu, ya. Iya betul. Jadi, ya mendingan udah. dikasih aja. Ya udah, cuman ya anak kita sendiri di rumah memang harus lebih tegas karena itu sebenarnya happiness mereka, kebahagiaan sebagai seorang kakek dan nenek untuk bisa melihat cucu-cucunya itu tersenyum, tertawa. Saya pikir kalau itu bisa membuat mereka bahagia dan senang di masa tuanya, it's fine, it's totally fine. Tinggal kita di rumah itu hanya berlaku di rumah kakek nenekmu. Di rumah sendiri, it's my rule. Jadi ada aturan sendiri. Kita juga boleh jump ke aturan daripada si mama papanya itu ya. Mendingan kita stay out. Jadi akhirnya pada waktu kita nggak setuju, papanya marahin cucu saya, saya nangis tapi saya keluar. That's what I do now. Mendingan saya pergi aja. Saya nggak mau lihat ataupun nggak mau dengar cucu saya dimarahin papanya ataupun dimarahin mamanya.
menjadi That's seorang very hard. It's very hard for me. ini ya, membuat hati jadi sedih Terenyuh, ya, sedih, terenyuh nangis, banget. sedih. Mendingan saya stay out dan keluar aja. Tapi itu kan satu kebijaksanaan, Pak. Ya itu Satu bagus. bijaksana Saya bijaksana aja. Saya nggak mau jump in the middle of something yang itu bukan wewenang saya kan. Iya, iya, iya. Tapi kalau begitu nggak ada apa-apanya ya udah itu my time. Kembalilah dia beraksi. Langsung nih aksi seorang kakek gitu ya. Mencintai anak, Bagaimana cucunya mencintai ya. cucunya yang Ya, no good juga ya. Iya. Tapi kita batas-batasin lah. Pak, di sini ada ditulis bagaimana Bapak begitu sebenarnya quote and quote saya bisa katakan menderita, balik lagi ke dari grandparenting, balik lagi ke masa yang Susah. sulit ini. Dan terus ada bounce back, Pak, terus bangkit kembali. Apa sih yang dirasakan Pak pada saat jatuh dan bounce back-nya itu? Dan itu tidak mudah dilakukan orang. Enggak, kalau di advertising ataupun di bisnis itu orang mesti tegar, yang punya komitmen pribadi to be sukses. Karena saya membawain 100, 200, sekarang kan saya bawain 500 karyawan. Nggak main-main, gaji sebulan saya mesti taken berapa miliar, kan itu sangat riskan. Dan kan? kompetitornya multinasional, multinasional. Iya, multinasional dan dunia kan. Iya. Mereka punya 150 sampai 200 companies like me in the world. Saya punya satu di Indonesia kan. This is hard ya. Jadi dengan itu kita di bisnis bukan kayak di orang tua kepada grandparent. Kalau dimarahin papahnya kita nangis. No way. Saya nggak akan tegar dan akan saya komit sekali apa yang saya jalanin. The rule must there. Kalau ada orang yang ngaco, karyawan yang ngaco, ya mesti keluar daripada companies ya. Pak Haji sendiri nggak berarti pernah putus asa nggak sih Pak? Nggak pernah. Enggak ya? lah, saya Nggak orangnya pernah kan berarti ya? kan dari miskin, dari Jerman udah kerja habis-habisan. Di Jerman miskin kerja keras aja nggak pernah putus asa kok. Ya jatuh bangun biasa, kan udah pernah jatuh bangun. Kalau di Jerman dibanding Indonesia kan udah is not comparison. Saya dulu kan nyapu salju, nyuci piring, bungkusin sampah, udah tertempa banget. masih Kerja di Indonesia ada pembantu, ada sopir, ada satpam, ada sekretaris, ada apa? Anak-anak sendiri waktu sekolah di luar negeri mengalami masa-masa yang dialami oleh Bapak nggak? Ya enggak lah, Pasti pasti enggak ya? enggak lah. Karena papanya kan tahun 96, 97 udah saya udah cukup sukses lah, stabilis ya. I think I send dia ke Australia, ke port itu, saya udah buatin rumah, ya, beliin rumah, ada mobil. Itu saya think is more success than me in that time. Saya waktu saya di Jerman kan. Tapi happiness maybe same ya. Dan saya not talk about the money, apa about the happinessnya saya kira sama. Jadi didik anak nggak perlu mesti dengan uang aja. Ya. Ya, pendidikan ya, terus cinta, ya, kekeluargaan itu is more important than only money. Ya, itu yang saya rasakan karena saya tidak dari keluarga yang kaya raya kan. Ya, kalau dengan orang yang kaya raya mungkin didiknya lain, I don't know. Ya. Saya nggak mau begitu. Walaupun saya punya pun saya mendidik anak supaya kerja juga. Ya, mesti dia menghargai uang karena papanya Nggak boleh boros. Nggak boleh boros-boros, mesti hemat. Saya kaya pun saya masih makan nasi padang, makan soto, makan sate. Ya, mau makan apa aja bisa, cuma why you have to spend money without just only show that you have money, what for? Jadi nggak perlu kan. It's not necessary to do it. Ada CSR nggak Pak dari di Sabta? Ya kita punya PR dong, kita punya PR internal sama eksternal. Ya kita pasti punya ya. Saya tahu Bapak orang yang suka berbagi. Iya berbagi ya, pokoknya pas ada gempa Jogja, ada tsunami Jogja itu saya datang. Kenapa Pak suka berbagi? Ya harus, saya melihat nenek saya berbagi kepada orang. Ada contoh berarti ya? Ya contoh, semuanya saya ini. Apakah saya katakan kita ada figur yang membuat saya itu begitu? Nenek saya tanpa punya uang pun dia membagi tukang beca, kasihnya 25.000 the time, terus dikasih orang miskin dikasih tanpa dia tuh memikirin dia di tempat sakunya itu dulu ada apa enggak, dia give aja. Loh, saya udah punya duit kok, nggak membagi itu kan nggak benar. Nenek saya memberi contoh yang benar. Nah, saya mesti walaupun kondisinya jauh berbeda dengan jauh lebih miskin. sekarang. Jadi kalau kamu memberi,
itu jangan tunggu sampai kamu punya uang baru Jangan memberi. tunggu sampai kaya, Sampai ya, kaya ya. apalagi. Berarti ada istilah berikan tangan kiri, tangan kanan nggak usah tahu. Nggak usah lihat tangan kiri, tangan kanan. Saya pun sekarang saya nggak mau lihat mata kiri, mata kanan nggak usah. Noleh ke belakang nggak usah. Tapi kalau digampar kiri kasih pipi kanan nggak? Nah itu that's penting. Itu berat. Kalau itu masih belum bisa ya, tapi mungkin nenek saya bisa, tapi saya belum bisa. Itu jangan itu aja yang saya belum. Saya masih proud to myself, to be yourself. Itu yang kita Jujur punya banget, ego Pak. ya, punya ego, punya harga diri yang nggak bisa dibeli itu aja kan. Tapi kalau give itu ya mas lah. Give itu memberi itu harus lah. Sharing is giving. Ya sharing is giving. Jadi kamu mesti memberi. Kalau kamu memberi, kamu akan menerima lebih daripada kamu yang memberi. Ternyata begitu. Setelah pengalaman saya more than 35 years ini memberi kan. Dan memang luar tadi biasa. memberi jangan menunggu sampai Sampai kita menunggu kamu mempunyai. Iya. yang banyak ya. No need. Apa yang kamu bisa berikan ya berikan aja. Dengan tulus saja. Yang penting tulus. Bukan Dengan hati. nilainya apa ya, tapi pada saat memberi hati masuk di dalam. Iya di dalam dong, harus di dalam. Ya. Kalau enggak kan kamu nggak bisa memberi. Memberinya cuma tukang parkir 2.000, 3.000. Bukan panggil wartawan ya Pak, terus waktu Oh iya, kasih kalau tahu. itu Itu pencitraan. itu bukan pencitraan ya, itu memang itu kan tangan kiri dia mau tangan kanan lihat, tangan mata mesti lihat kan. Ya boleh kalau itu namanya advertising kan. Iya. Ya silakan, saya bergerak di bidang PR tapi advertising. This is all the combination to be success. Ya terserah mereka aja. Ya, Pilihan ya Pak ya. ya itu given problem. Ya. Kalau saya enggak gitu aja. Baik, kita akan lanjutkan Pak Haji, Mbak Novi. Masih ada satu segmen terakhir ya. Udah tinggal satu. Udah tinggal ya? satu Wow. ya. Mestinya tambah 1 jam ya. Baik pemirsa, kami akan kembali saat lagi usai jeda, tetaplah di Happy Parenting.